Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam dalam rangka memenuhi kelas pengganti ya, kelas tambahan atau kelas pengganti untuk mata kuliah Financial Management atau Manajemen Keuangan di bagian anuitas karena keterbatasan waktu. Jadi saya buatkan video ini untuk memudahkan pemahaman sebagai review untuk kelas lain juga yang sedang mempelajari anuitas. Oke, baik. Kita mulai saja. Apa itu anuitas atau annuity? Annuity adalah pembayaran atau arus kas yang jumlahnya sama atau diketahui sebagai equally spaced cash flow of equal size. Misalkan kita ingin menabung 1000 per bulan, per pekan, atau tiap hari. Dan itu sudah bisa dilakukan di berbagai macam financial teknologi termasuk mobile banking yang hari ini ada. Zaman dahulu anuitas itu masih manual, harus datang, harus menyetorkan mandiri. Atau harus disiplin untuk kita ingin menabung berapa perharinya. Oke, kemudian lanjut. Anuitas bisa terjadi di dua sisi, yaitu arus kas masuk, arus kas keluar, atau inflow ataupun outflow. Kemudian ada namanya ordinary atau deferred annuity, yang mana arus kas itu terjadi di setiap akhir periode. Periode di sini bisa tahunan, bulanan, ataupun pekanan, ataupun harian. Ya. Kemudian ada juga namanya anuitas annuity due atau disebut sebagai arus kas yang terjadi di awal periode. Misalkan ketika di tahunan kita terjadinya di Januari, ketika bulanan terjadinya di tanggal awal, itu namanya annuity due. Kemudian yang perlu kita pahami adalah annuity due, baik present maupun future value, hasilnya akan selalu lebih besar dibanding ordinary annuity. Dikarenakan apa? Ketika terjadi compounding, dia akan dicompound lebih banyak. Ketika terjadi discounting, dia tidak didiskon. Oke, kita lihat contohnya dalam berikutnya. Ini salah satu contoh ya. Abraham atau Frank Abrahams memilih untuk apakah menerima antara 5 tahun dengan anuitas 1000 setiap periodenya, setiap tahunnya, ataukah annuity B menggunakan annuity due yang sama, yaitu selama 5 tahun $1000 per tahunnya. Oke, oke, ingat ya, dalam kurung ingat, dalam dua anuitas itu dua-duanya senilai $5000 ketika dijumlahkan. Oke, mari kita lihat. Ini perbedaannya. Ordinary annuity dia akan terjadi di akhir periode. Annuity due akan terjadi di awal periode. Oke, secara kasat mata kita bisa lihat ya secara empiris. Adapun future value untuk ordinary annuity. Nah, kita bisa lihat future value ya. Kita compoundingkan. Perhatikan yang terakhir, di periode kelima tidak terjadi compounding karena apa? Memang di tahun yang sama, sehingga N-nya adalah nol, ya, N-nya tidak ada, sehingga tetap nilainya tidak bisa di-compounding dengan 7%. Oke, kemudian ini menggunakan future value interest rate factor anuitas stable, kemudian yang satunya menggunakan langkah-langkah kalkulator finance. Kita lanjut, ini menggunakan spreadsheet ataupun Microsoft Excel dan yang semisal dengan itu. Nah, ini rumus untuk menghitung anuitas biasa. Oke, ini untuk future value, ini untuk present value, ini rumusnya. Oke, baik, ini ada soal latihan. Untuk mengerjakan soal latihan ini, saya sarankan kalian pause dulu video ini, kemudian kerjakan terlebih dahulu, baru nanti kita cocokkan. Oke, silahkan di pause terlebih dahulu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Saya harap setelah kita pause tadi, adik-adik atau mahasiswa sudah mengerjakan ya. Oke, kita akan coba cocokkan bersama hasil pengerjaannya. Bagi yang belum,
saya sangat sarankan kalian pause video ini, kerjakan terlebih dahulu supaya ada pengalaman, ya, ada pengalaman terlebih dahulu bagaimana mengerjakannya, bagaimana tingkat kesulitannya, dan di mana letak salahnya bisa menjadi evaluasi bagi masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebentar. Ini dia jawabannya, atau coba saya demonstrasikan sebentar ya cara menghitungnya. Oke, baik. Wait, tunggu sebentar. Hmm. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, kita ubah ke scientific calculator. Baik, sebentar. Oke, cara menghitungnya, ini saya gunakan kursor supaya tidak membingungkan ya. Kita coba hitung yang pertama tadi diketahui menabung setiap tahun 1 juta sejak 19 tahun dengan bunga simpanan 2% per tahun per annum, berapa rupiah yang Andi jika umurnya 45 tahun. Maka coba kita hitung 1 ditambah 2% ya tadi sama dengan berapa? Kita pangkatkan dengan periodenya atau 45 dikurangi 19, kita tutup kurung 26 sama dengan 1, sekian 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 dikurangkan 1 sama dengan kita bagi 2% sama dengan kita kali dengan 1 juta sebagai PMD. Hasilnya adalah 33 juta sekian. Baik, sebentar ya. Oke, baik. Saya rasa itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu future value annuity due. Kita bandingkan. Apakah benar annuity due itu selalu lebih besar dibanding ordinary? Ini kita menggunakan contoh yang sama dengan metode annuity due. Perbedaannya apa? Ada 1 kali penambahan compounding di sini ya, karena anuitas. Bedanya di mana? Mari kita lihat ini secara function. Secara function ada perbedaannya adalah ini, merubah kalkulator to begin mode. Untuk pengguna Texas Instrument, kita atau kalian bisa mengikuti panduan yang ada di kalkulator masing-masing ya. Untuk financial instrument, dia tertulis bela- di di dalam kalkulatornya itu ada sebuah kertas, bisa ditulis atau bisa dilihat panduan untuk merubah begin mode. Kemudian ini menggunakan spreadsheet atau Excel. Di sini ada tanda 1 sebagai anuitas. Nanti bisa dilihat sendiri. Nol adalah ordinary annuity. Kemudian ini secara rumus ada perbedaan sedikit untuk future value dan present value. Ada penambahan 1 kali compounding dan ini adalah tidak di compounding alias penambahan discountingnya pun tidak ada. Ini salah satu contoh. Seperti tadi, silahkan di pause terlebih dahulu video ini, kerjakan terlebih dahulu. Jika ada kesalahan, nanti bisa menjadi evaluasi. Silahkan di pause terlebih dahulu. Oke, baik. Saya rasa cukup ya, sudah selesai mengerjakannya. Mari kita cocokkan bagi yang belum mempause atau memberhentikan video ini. Saran saya diberhentikan, kerjakan dulu supaya mengetahui di mana letak kurang tepatnya dalam mengerjakan. Sehingga nanti ketika ditampilkan cara pengerjaannya bisa mengetahui di mana letaknya dan itu yang harus dilakukan perbaikan supaya tidak terjadi lagi saat pengerjaan soal di kemudian hari. Oke, ini dia contoh perhitungannya ya. Rumusnya hampir sama, namun hanya ditambahkan ini saja. Mari kita coba. Oke, 1 ditambah dengan R atau K, yaitu 3%. Ini ya. Kemudian kita pangkatkan dengan 45 dikurangi 20 di sini, misalkan seperti ini, sama dengan dikurangkan dengan 1, sama dengan dibagi dengan 3% sama dengan dikali dengan 1 juta
sama dengan dikali dengan 1 ditambah 3%. Klik sama dengan 37553 ya. Bagi yang masih belum sesuai atau belum tepat, silakan dihitung kembali. Kita cek dulu, kenapa dikurang 20? Nah, ini ada perhitungannya di situ 20 ya. Tolong diperhatikan. Baik, kemudian kita akan ke present value of anuitas. Apakah sama? Annuity due lebih besar dibanding ordinary? Mari kita lihat. Perbedaannya ada di sini. Ketika ordinary annuity present value, maka angka yang ada di paling kanan ini bisa kita pindahkan ke sini. Sehingga ketika ini di discounting sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ketika ini kita pindahkan ke depan karena ordinary, karena annuity due, maka pasti hasil akhirnya lebih besar annuity due dibanding ordinary annuity. Secara nalar, secara ilustrasi, maka mudah dipahami bahwasanya annuity due itu lebih besar hasilnya dibanding ordinary annuity baik untuk present value maupun future value. Oke, kemudian ini metode yang panjang ya, satu persatu dihitung hasilnya seperti ini manual. Tapi ada juga annuity due yang menggunakan table present value interest rate factor anuitas seperti ini langsung saja ataupun menggunakan financial calculator untuk present value-nya. Ini untuk spreadsheet-nya, untuk Microsoft Excel maupun Google Documents Excel-nya ya. Ini ini yang kita gunakan yang biru, present value annuity. Oke, ini salah satu contoh. Untuk ini silahkan di-pause lebih dahulu, kemudian dikerjakan, baru kita cocokkan. Oke, baik. Saya rasa sudah dikerjakan dan coba di timer berapa lama Anda mengerjakan suatu soal. Ketika masih lebih dari 5 menit, maka dipercepat lagi supaya menjadi lebih cepat dan lebih apa ya, lebih tepat dalam pemahaman dan juga pengerjaannya. Oke, kemudian ini exercise-nya, hasilnya ya. Saya rasa perhitungannya sama seperti tadi, bisa dicoba sendiri seperti contohnya. Misalkan ini saya contohkan 1 kali saja. 1 ditambah 5% sama dengan 1,5 ya kan. Kemudian kita kalikan dengan 5 tahun sama dengan kita resiprokal ya kan. Kemudian dikurangkan 1 sama dengan minus. Maka kita ubah. Oke, kita negate. Kemudian kita bagi dengan 5% sama dengan kita kali dengan PMT 12 juta. Sama dengan 51.953.720, jangan lupa 6 desimal, 4 sampai 6 desimal ya. Lebih banyak desimalnya lebih bagus karena apa? Semakin sama dengan perhitungan yang saya lakukan. Oke, kemudian ini annuity due. Oke, ini caranya seperti future value, begin mode-nya jangan lupa. Kemudian angka satunya jika menggunakan Excel, saya belum akan mengajarkan Excel untuk sekarang, lebih tekankan pada equation. Ini dia present value annuity due yang bawah ya. Bedanya apa? Ditambahkan 1 plus K. Dikali 1 plus K. Silahkan ini dikerjakan terlebih dahulu, silahkan di pause videonya, kerjakan terlebih dahulu. Beri waktu berapa lama Anda mengerjakan supaya tahu. Oke? Baik. Saya rasa sudah cukup untuk pengerjaannya. Bagi yang belum, bisa di-pause lagi supaya dikerjakan, diberi timer berapa lama mengerjakan soal seperti ini, memahami sekaligus mengisi, mengerjakan, menuliskannya dengan tepat. Semoga saat menjelang UAS nanti semakin lancar dan semakin tepat dalam pengerjaannya. Oke, kita ke perpetuitas. Sebelum saya lanjut, kita cukupkan di sini dulu videonya. Barangkali nanti kita akan lanjut di video berikutnya.